Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Iwan Wicaksono MPD dalam mata kuliah Metodologi Penelitian S1 Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Nah, di sini adalah materi yang terakhir dan materi sebagai pamungkas ya, eh, tentang komponen penyusunan laporan. Nah, laporan ini bisa juga sebagai laporan skripsi Anda nanti. Dan ini banyak sekali komponen yang perlu Anda penuhi ketika Anda melakukan pelaporan. Dan di sini akan kita bahas. Tentunya Anda semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap fokus pada video ini. Kemudian bila ada yang kurang memahami maupun yang terkendala bisa menghubungi saya. Dan selain itu ketika Anda lakukan merangkum dan memahami kembali, membaca kembali, dan mencari sumber-sumber yang relevan. Baik, kita mulai sekarang tentang komponen penyusunan proposal. Anda sudah siap? Nah, mari kita mulai sekarang. Komponen penyusunan proposal. Nah, di sini ada abstrak dan kata kunci. Biasanya abstrak bisa kita hitung dari jumlah kata. Ada sekitar 200. Kata kuncinya apa atau keywordnya. Misal pembelajaran, pendidikan, kemudian materi apa ya, fisika dasar, materi gerak, dan lain sebagainya. Latar belakang masalah. Nah, di sini Anda jelaskan nanti ya, terkait bagaimana keadaan yang sekarang, kemudian harapan-harapan yang memang bisa secara ideal dari keadaan yang sekarang, dan solusi-solusi yang nanti Anda buat dari skripsi yang Anda kerjakan. Kemudian permasalahan penelitian. Nah, rumusan masalah sudah banyak saya bahas ya di video sebelumnya, dan Anda tonton lagi nanti misalnya ada yang kurang paham. Pembatasan masalah, jadi limitasinya apa nanti, sehingga Anda fokus pada permasalahan yang Anda teliti, misal tentang hasil belajar, pemecahan masalah, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, rumusan masalah juga tadi sudah saya banyak di video sebelumnya. Tujuan, jadi tujuannya apa meneliti. Nah, ini juga berkaitan dengan rumusan masalah yang Anda buat. Biasanya rumusan masalah Anda buat 2, berarti tujuannya juga 2. Literatur review, Anda baca jurnal-jurnal yang Anda akan tulis dari buku, jurnal ilmiah, book chapter, dan sumber-sumber yang relevan lainnya. Dan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Landasan teori dan kerangka konseptual. Nah, teori-teori yang Anda buat, misalnya teori Piaget, teori Brunner, kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana pentingnya perjalanan dari penelitian Anda ini, mulai dari latar belakang sampai tujuan akhirnya nanti. Hipotesis, yaitu dugaan-dugaan awal. Dengan hipotesis, misal jika menggunakan model inquiry, maka keterampilan pemecahan masalah akan meningkat. Itu contoh ya, hipotesis. Kemudian metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitian, sumber-sumbernya, kemudian sampelnya, analisis, data. Nah, ini sudah banyak dibahas pada video-video sebelumnya. Hasil, nah di sini interpretasinya. Anda menyajikan dalam bentuk diagram maupun membahas secara empiris maupun teoritis. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Ini kapan Anda lakukan, tempatnya di mana, sekolah mana. Nah, itu bisa masuk dalam laporan, kesimpulan, dan saran. Dan daftar pustaka, ini juga sangat penting. Abstrak penelitian dan kata kunci, ya di sini ya. Gambaran ringkas terkait dengan penelitian yang dilakukan. Secara teknis ada beberapa hal. Ya tadi ya, tidak lebih dari 12 kata, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kajian terdahulu dan implikasi serta kontribusi penelitian bagi user maupun stakeholder. Latar belakang masalah.
tentang dasar pikir atau argumentasi mengapa masalah dan atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Melalui substansi permasalahan, akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian. Nah, ini secara eksplisitnya ya. Ini sangat penting dan untuk menyusun latar belakang memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi nanti Anda tetap fokus ketika menyusun latar belakang dan harus rasional, begitu ya. Nah, latar belakang masalah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah, misalnya faktor argumentasi perkiraan pemecahan yang diharapkan dapat mengatasi masalah. Kemudian mengkerucutkan permasalahan menjadi lebih fokus pada variabel penelitian. Permasalahan penelitian. Pada bagian ini, masalah penelitian merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian. Setiap rumusan masalah minimal memuat minimum 2 variabel yang dihubungkan atau dibedakan dan variabel-variabel tersebut dapat diukur dan di-manage atau measurable dan manageable. Ini ya, jadi rumusan masalah sudah banyak juga saya bahas di sebelumnya. Identifikasi masalah. Masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian selalu ada, tersedia, dan cukup banyak. Peneliti dapat mengidentifikasi dan memilih dan merumuskannya. Dalam mengidentifikasi, peneliti melakukan pendataan semua permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel utama atau masalah yang ada. Identifikasi masalah dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Ini ya, tentang identifikasi masalah. Satu, setelah diidentifikasi, belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak atau sesuai diteliti. Dari masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut, perlu dipilih salah satu, yaitu mana yang paling masalah utama dan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi suatu penelitian. Yang ketiga, pilihlah salah satu permasalahan yang sekiranya sesuai. Yang keempat, jika ditemukan sekiranya hanya satu masalah, maka masalah tersebut juga harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian untuk diteliti. Ini pembatasan masalah ya. Perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hendaknya padat dan jelas, memberikan petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Nah, tujuan. Tujuan penelitian perlu dirumuskan karena dalam tujuan ini memberikan gambaran pemecahan masalah yang diharapkan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan harus operasional dan rinci. Ini ya, konsep yang perlu Anda pahami tentang tujuan. Literatur review, hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian diajukan. Literatur review akan menjadi guide terkait dengan cakupan dan batasan penelitian, penggunaan metodologi dan kedalaman kajian dan penelitian serta menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Ya, ini jadi literatur review harus menguraikan hal-hal yang berikut ini. Landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Nah, kerangka konseptual ini juga sangat penting dan banyak kendala mahasiswa ketika menuliskan kerangka konseptual, yaitu menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh peneliti seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya dijadikan dalam bentuk bagan sehingga jelas hubungan antar variabelnya. Ini ya untuk kerangka konseptual dan ini sangat penting, krusial sekali. Ini menggambarkan keseluruhan pemikiran peneliti ya. Jadi ketika sudah membaca kerangka konseptual maka akan
secara mudah memahami penelitian yang akan dilakukan. Hipotesisnya jika ada, jadi memang kadang penelitian tidak ada hipotesisnya, misal penelitian kualitatif atau penelitian jenis yang tidak ada hipotesisnya. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti yang nanti akan dibuktikan melalui temuan penelitian, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Kemudian metodologi penelitian, desain yang digunakan untuk penelitian memberikan gambaran siapa responden, sumber informasi, jenis informasi, data yang akan dicari, kemudian analisis, timeline, metode, teknik pengumpulan data, variabel-variabel yang diukur, dan rencana analisis datanya. Nah, ini metodologi penelitian ini sangat penting atau menjadi tahapan ketika Anda melakukan penelitian. Hal-hal yang hasil yang diharapkan. Hasil diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil, dan produk yang dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Dalam konteks ini, peneliti harus bisa menguraikan apa manfaat penelitian, siapa yang menerima manfaat dari hasil produk penelitian. Jadi diuraikan semua ya, baik secara teoritis maupun empiris. Hasil penelitian yaitu deskripsi hasil penelitian menyajikan pemaparan mengenai data-data hasil penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu pembahasan hasil penelitian, mengkaji data dan membahasnya dengan berbagai teori-teori dan konsep-konsep yang dipaparkan pada bagian atau bab 2. Pengujian hipotesis, melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Ini untuk hasil penelitian ya. Kemudian waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu pelaksanaan penelitian dan rencana kegiatan peneliti harus dapat dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi Anda harus punya timeline atau waktu-waktu kapan dilakukan penelitian dan tempatnya. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan tentang jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data, analisis data, dan pengkajian yang telah dilakukan. Saran. Nah, kemudian kesimpulan dasar ini juga sangat penting yang menyajikan bahwa apakah misalnya ada hipotesis itu benar atau salah. Dan nanti rekomendasi dari hasil kesimpulan itu bagaimana selanjutnya. Apakah misal tentang meneliti dengan model inquiry akan meningkatkan kemampuan keterampilan pemecahan masalah siswa, sehingga nanti sarannya bisa penggunaan metode inquiry bagi materi-materi yang akan diajarkan pada pembelajaran atau mata pelajaran IPA. Nah, ini sangat penting sekali karena mempengaruhi keseluruhan dari rangkaian kegiatan penelitian Anda yang pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan dan saran yang akan diberikan. Daftar pustaka atau rujukan. Nah, ini daftar rujukan yang digunakan dalam proposal maupun laporan. Daftar rujukan diurutkan berdasarkan nama penulis dan tahun, dan tentu ada Anda menggunakan aturan-aturan dalam menulis daftar pustaka, dan lebih baik ketika jurnal adalah 5 tahun terakhir, dan untuk buku bisa 10 tahun terakhir. Itu akan lebih baik untuk mendukung kemutakhiran dari penelitian yang Anda lakukan. Nah, terima kasih, dan di sini merupakan video terakhir untuk rangkaian dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pada endingnya Anda harus melaporkan kegiatan yang telah Anda lakukan dari rangkaian kegiatan penelitian maupun skripsi, dan di sini harus secara sistematis Anda menyusunnya, tidak boleh loncat-loncat ya. Jadi komponen-komponen pelaporan itu harus semua terisi dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga tentunya akan memberikan kesempurnaan dari produk atau skripsi yang Anda berikan. Akhir kata, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.